Menteri Keuangan, Menkes Sri Mulyani Indrawati, menyoroti kondisi generasi muda Indonesia yang terancam tak bisa membeli rumah. Menurut dia, kebutuhan papan atau tempat tinggal di Indonesia masih menjadi tantangan yang membutuhkan jawaban luar biasa dari semua stakeholder. Menkes menjelaskan, persoalan tempat tinggal sangat bergantung pada supply dan demand. Supply adalah yang memproduksi dan membangun rumah, demand adalah yang membutuhkan rumah. Pasar hanya bisa tercipta kalau dua sisi ini bertemu, tapi kalau ada constraint, mereka tidak ketemu, atau bertemu di level equilibrium yang tidak mencerminkan kebutuhan papan, kata Sri Mulyani, dalam webinar Road to G20 Securitization Summit 2022 Day 1 di Jakarta, Rabu, tanggal 6 Juni tahun 2022. Dia mengungkapkan, backlog perumahan tercatat sebesar 12,75 juta. Itu artinya, yang antre membutuhkan rumah apalagi Indonesia demografinya masih relatif muda. Generasi muda ini akan berumah tangga, membutuhkan rumah, tapi tidak memiliki cukup uang untuk mendapatkan rumah. Purchasing power mereka, generasi muda, dibandingkan harga rumahnya lebih tinggi, sehingga mereka akhirnya end up tinggal di rumah mertua, atau sewa. Itu pun kalau mertuanya punya rumah juga, kalau enggak punya rumah, itu juga jadi masalah lebih lagi, menggulung per generasi, ungkap Sri Mulyani. Terlebih saat ini, dari sisi supply juga ada masalah. Harga tanah selalu ever increasing, terutama di perkotaan dan bahan-bahan baku perumahannya. Dia menjelaskan, kontribusi sektor perumahan, kontribusi dan sarenya terhadap APBN cukup signifikan, apalagi ditambah dengan aspek penciptaan kesempatan kerja. Sektor perumahan memiliki multiplier efek yang besar dan juga share-nya terhadap PDB di atas 13%. Namun, ini belum klop. Kita punya gap antara demand dengan purchasing power, itu namanya harap-harap cemas. If you can exercise your demand, it means you have purchasing power. Saya bermimpi punya rumah dan saya berencana punya rumah. Keduanya berbeda, mimpi ya mimpi, kalau berencana ya berarti sudah ada daya belinya untuk mengeksekusi rencananya, ujar Sri Mulyani. Dalam rangka menjembatani gap tersebut, Kementerian Keuangan telah diberikan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah menggunakan instrumen keuangan negara. Pertama, pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah, atau pembebasan PPN dan pengenaan PPN 1% final untuk rumah sederhana dan sangat sederhana. Itu adalah instrumen yang kita gunakan dalam situasi pandemi untuk melindungi dan memberikan stimulus bagi sektor perumahan agar tidak terpukul sangat dalam oleh dampak pandemi, tutur Sri.